Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, baik, sehat semua. Kembali lagi kita akan mempelajari materi kita pada hari ini, lanjutan pada minggu kemarin, yaitu tentang teks laporan percobaan. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya terlebih dahulu kita memulai dengan sebuah doa. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ayu Sadana Priati Ningsi, Julfiati, Vika Agustina. Oke, jadi hari ini hadir semua ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan percobaan. Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah pernah bahas mengenai apa itu teks laporan percobaan. Mungkin ada yang masih ingat? Saya Bu. Oke, baik, Julfiati. Baik, kalau kemarin itu yaitu teks laporan percobaan, yaitu menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Oke, baik. Jadi teks laporan percobaan itu adalah teks yang berfungsi mengumpulkan informasi kepada khalayak berdasarkan hasil pengamatan ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Julfiati. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang struktur teks. Namun sebelum kita melanjutkan, mungkin ada yang tahu apa saja struktur teks laporan percobaan? Oke, baik. Jadi teks laporan percobaan itu yang paling pertama di sini ada tujuan, ada kajian teori, alat dan bahan, bekerja, prosedur kerja. Yang kelima ada hasil dan pembahasan, dan yang keenam ada kesimpulan. Oke, jadi baik anak-anak, itu pelajaran kita pada hari ini mengenai teks laporan percobaan, yaitu teks laporan percobaan merupakan teks yang berfungsi untuk mengumpulkan informasi kepada khalayak berdasarkan hasil pengamatan. Nah, ada pun struktur-struktur dari teks laporan percobaan itu sendiri, antara lain sudah ditulis di sini, yaitu yang pertama ada tujuan, kedua kajian teori, ketiga alat dan bahan, dan keempat prosedur kerja, kelima hasil dan pembahasan, dan yang keenam adalah kesimpulan. Nah, setelah kita mengetahui definisi dan struktur teks laporan percobaan, sekarang Ibu mau kasih tugas kepada anak-anak sekalian. Kalian cari tentang teks laporan percobaan apa saja, kemudian kalian telaah struktur teks yang ada di dalamnya itu. Minggu depan tugasnya itu dikumpulkan. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri dulu. Sekian dan terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah sehat semua ya, nggak ada yang sakit. Ya, oke. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Amin. Iya. Nah, kita kan sudah berdoa bersama tadi. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu sama kalian semua, ada yang masih ingat sama pembelajaran kita minggu lalu? Ayo yang bisa angkat tangan, ayo. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Iya. Iya, benar sekali. Ternyata Darmiati masih ingat ya tentang pembelajaran kita minggu lalu. Ya, jadi pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang teks laporan. Nah, jadi teks laporan ini merupakan sebuah teks yang mempelajari bagaimana cara kita untuk membuat sebuah laporan atau memberikan sebuah contoh tentang laporan tersebut seperti observasi. Nah, sudah kalian sudah mengerti semua kan tentang apa itu teks
laporan. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas terkait dengan teks prosedur. Nah, jadi yang dimaksud dengan teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara bagaimana kita adalah melakukan. Contohnya, Ibu kasih contoh ya anak-anak. Contohnya ketika kita ingin menyalakan TV. Nah, sebelum TV-nya itu menyala, ada beberapa langkah-langkah cara kita untuk menyalakannya. Yang pertama yaitu kita harus memastikan bahwa kabel TV-nya sudah tersambung dengan colokannya. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan menyalakan layar monitor pada TV-nya. Nah, setelah kita sudah menyalakan layar monitornya, maka pada sebuah televisi itu akan menampilkan sebuah film ataupun iklan-iklan yang ada pada televisi tersebut. Jadi, dengan adanya teks prosedur ini, semua yang kita lakukan atau ketika kita ingin membeli atau membuat suatu alat, kita haruslah perlu mengetahui bagaimana langkah-langkah ataupun cara-cara dalam membuat atau melakukan suatu pekerjaan tersebut. Nah, pada teks ini ada beberapa ciri-ciri yang dapat kita bedakan. Nah, ciri yang pertama, ciri-ciri yang pertama daripada teks prosedur adalah menggunakan kata-kata kerja perintah. Nah, pada teks prosedur ini, langkah-langkahnya itu menggunakan kata-kata perintah. Ya, contohnya ketika kita ingin membuat sebuah jus, yaitu langkah yang pertama kita sudah menyiapkan bahan-bahannya, dan kemudian langkah membuat atau cara pembuatan dari jus itu yang pertama yaitu memasukkan buah tomat dan juga wortel. Nah, kata memasukkan yaitu merupakan kata kerja perintah yang dimana kata kerja perintah itu digunakan atau sebagai simbol daripada teks prosedur tersebut. Jadi teks prosedur ini memudahkan atau memberikan pengetahuan tentang kita bagaimana cara dan langkah-langkah kita dalam membuat sebuah jus tersebut. Nah, Ibu kan sudah menjelaskan tadi terkait dengan apa itu teks prosedur. Nah, sekarang Ibu mau nanya sama kalian, silahkan ada yang bisa menyimpulkan apa itu teks prosedur? Yang bisa angkat tangan, ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Oke, iya, benar sekali. Nah, jadi teks prosedur itu adalah teks sederhana yang berisi langkah-langkah atau cara-cara bagaimana cara kita, contohnya seperti menyalakan televisi, membuat teh hangat, dan menyalakan radio. Nah, kalian kan sudah mengerti apa itu teks prosedur. Nah, untuk pertemuan kita minggu depan, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian semua, yaitu tugasnya kalian membuat contoh teks prosedur itu. Nah, jadi untuk minggu depannya kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman kalian untuk membacakan contoh daripada teks prosedur itu. Nah, dan bagaimana langkah-langkahnya dan cara-cara membuat teks prosedur tersebut. Nah, untuk itu jangan lupa kalian kerjakan tugasnya ya anak-anak. Minggu depan Ibu akan tanyakan kembali terkait dengan teks prosedur dan tugas kalian yang sudah Ibu berikan hari ini. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Sekian. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang adik-adik sekalian. Selamat siang, Pak. Oke, jadi mata pelajaran kita hari ini yaitu terkait dengan teks ceramah. Baik, selanjutnya yaitu mari kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita kerjakan hari ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada yang bisa maju ke depan untuk memimpin doa. Ya, Sir. Oke, ayo Rian maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Sudah Pak. Oke, makasih Rian ya. Ya, Pak. Oke, pertama kita absen dulu ya adik-adik sekalian supaya Bapak tahu nama-nama yang ada di sekolah ini di ruangan ini. Oke, baik, yang pertama Vika, atas nama Vika Agustina. Oke, yang kedua Rian Irawan. Yang ketiga Anastasia Roma. Hadir, Pak. Yang Fatola Akbar. Apa Pak? Oh, kenapa dia nggak hadir dia? Enggak tahu Pak. Oh iya, nanti Bapak ketemu sama orang tuanya nanti Fatola Akbar ini. Adik-adik sekalian, Bapak akan menyampaikan terkait dengan teks ceramah. Jadi ceramah adalah pemberitahuan atau penyampaian informasi maupun nasihat. Jadi itulah yang namanya ceramah adik-adik sekalian. Terus yang selanjutnya yaitu contoh-contoh ceramah itu sendiri. Jadi contoh ceramah umum itu dia lebih spesifiknya itu kepada orang-orang banyak ataupun masyarakat yang luas di luar sana. Yaitu menyampaikan masalah kesehatan, masalah yang terjadi yang ada di masyarakat itu sendiri. Terus selanjutnya yaitu contoh struktur tes ceramah. Jadi ada 3 contoh struktur tes ceramah itu sendiri. Yang pertama pendahuluan. Jadi yang pertama itu perlu ketika kita ingin menulis makalah ataupun menulis berita atau cerita apapun itu, kita wajib menulis dulu pendahuluannya. Terus yang kedua rangkaian atau isinya. Jadi yang kedua ini sangat perlu sekali, yaitu rangkaiannya ataupun isinya itu. Kenapa? Karena isinya itu akan berpengaruh ketika kita melakukan ceramah. Terus yang ketiga penutup atau pesan dan kesan. Jadi ketika kita sudah menyampaikan sesuatu itu, ya kita akan memberikan nasihat atau motivasi setelah penutup nanti. Oke, setelah contoh struktur tes ceramah tadi Bapak jelasin, selanjutnya yaitu 5 unsur dalam ceramah. Yang pertama itu penceramah, terus yang kedua pendengar, yang ketiga materi yang disampaikan, yang keempat metode atau cara penyampaian ceramah, yang kelima media yang digunakan untuk melakukan ceramah. Jadi Bapak akan jelasin satu persatu. Yang pertama itu yaitu penceramah itu sendiri. Jadi penceramah itu lebih apa ya? Orang yang melakukan ceramah itu sendiri. Seperti Bapak yang ada di depan sini. Jadi perlunya ada penceramah. Jadi untuk menyampaikan informasi maupun nasihat-nasihat kepada adik-adik sekalian. Terus yang kedua pendengar. Jadi pendengar ini juga wajib adanya. Jadi dia sinkron yang pertama sama yang kedua, ada penceramah, ada juga yang mendengarkan. Kalau tidak ada yang mendengarkan, mau apa kita ceramah gitu kan? Nggak mungkin ada setan ataupun apapun di luar sana. Jadi harus ada yang namanya pendengar. Terus yang ketiga materi yang disampaikan. Ini lebih kepada yang Bapak jelasin terkait dengan contoh struktur tes ceramah itu, yaitu isinya. Jadi kalau tidak ada materi yang disampaikan, mana mungkin ceramah itu bisa disampaikan oleh penceramah itu sendiri. Terus yang ketiga
metode atau cara penyampaian ceramah. Jadi ada metode-metodenya. Ketika misalnya Bapak ini metode ceramahnya itu yaitu menjelasin sambil melihat buku gitu. Itu metodenya Bapak. Beda lagi dengan metode-metode yang lain yang dipakai oleh penceramah-penceramah di luar sana. Jadi ada yang baik, ada penyampaian yang tegas, ada penyampaian yang lembut gitu. Terus yang kelima, media yang digunakan untuk melakukan ceramah. Jadi ada banyak sekali media yang bisa kita lakukan untuk mendongkrak dari bila kita ingin melakukan ceramah kita, misalkan medianya itu HP, LCD, laptop. Jadi itu semua itu merupakan media mendongkrak dari untuk melakukan ceramah itu sendiri. Jadi mungkin itu saja penyampaian dari Bapak. Nanti Bapak akan memberikan PR kepada adik-adik sekalian supaya adik-adik sekalian paham terkait dengan apa yang Bapak jelasin. Jadi PR-nya adik-adik sekalian itu yang pertama, buatkan satu teks ceramah tentang hari kemerdekaan. Nanti setelah jam Bapak pas minggu depan, nanti adik-adik sekalian maju ke depan untuk mempresentasikan PR-nya itu terkait dengan ceramah tentang hari kemerdekaan. Mungkin itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Bapak akhiri, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya? Baik, Bang. Gimana kabarnya? Baik, Bang. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, sebelum kita mulai melakukan pelajaran, mari kita berdoa. Ya, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, hari ini kita akan membahas tentang cerpen ya. Boleh minta bantu sekali untuk ada yang sudah tahu cerpen? Pernah dengar atau membaca cerpen? Cerpen adalah cerita pendek. Pernah, Pak. Apa? Siapa yang suka nonton apa itu ikan cil? Sering, saya Pak sering nonton kecil. Itu juga adalah salah satu dari cerita pendek. Cerita pendek adalah merupakan suatu karya yang ditulis atau diceritakan oleh seseorang dengan memperhatikan tokoh yang jelas, tema, dan di dalam cerita itu harus ada permasalahan yang akan diselesaikan. Pasti teman-teman sudah mengetahui bahwasannya cerpen itu adalah cerita pendek yang dibuat ya, seperti di TV ada juga cerita si kancil. Ketika kita ingin membuat atau menulis cerita pendek, maka kita harus memperhatikan temanya. Karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada ceritanya. Kedua itu ada alur. Alur pada cerpen diawali dengan perkenalan atau konflik, masalah lalu penyelesaian. Namun ada beberapa jenis alur cerita yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah yang menceritakan dari masa lalu, kemudian
alur yang menceritakan masa kini, dari masa kini ke masa lalu. Kalau alur campurannya menyambungkan keduanya. Dan ada ketiga itu setting. Setting merupakan penjelasan mengenai latar belakang atau tempat, waktu, dan suasana yang terjadi pada cerita itu. Tokoh merupakan pemeran yang memerankan cerita tersebut. Kemudian ada watak. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran, yaitu ada yang pemarah, ada yang lucu, ada juga yang pemberani. Itu adalah tokoh. Itu adalah watak. Kemudian ya mungkin itu saja karena waktu juga sudah hampir habis. Kita lanjut ke minggu depan dan saya akan membuatkan tugas untuk kalian untuk minggu depan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.